Halo teman-teman, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Di video sebelumnya, saya dan teman saya melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Jambi dengan sepeda motor. Nah, di video kali ini saya akan mengajak kalian mendaki Gunung Kerinci bersama saya. Sesampainya di Kayuaro, kami bergegas menuju base camp yang terletak di Kresik Tuo. Kami pun berhenti di base camp Makjus. Dan di base camp Makjus kami akan menitipkan beberapa barang yang tidak akan kami bawa ketika mendaki. Jadi kami hanya membawa 2 tas carrier dan salah satu dari kami membawa tas kecil secara bergantian. Ketika malam tiba, kami keluar untuk mencari makan malam dengan memakai baju lengan pendek dan juga celana pendek. Alhasil kami pun kedinginan. Kami pun masuk ke rumah makan Padang yang dekat dengan base camp. Dan ada cerita yang lucu ketika kami makan di rumah makan ini. Jadi setelah selesai makan, kami pun berbincang dengan pemilik rumah makan. Tiba-tiba sang pemilik rumah makan mengatakan bahwa Aris mirip dengan seseorang yang beliau kenal dan beliau langsung menyebutkan namanya. Aris pun kaget karena ternyata nama tersebut adalah nama abangnya Aris. Kenapa beliau bisa tahu nama abangnya Aris? Dan ternyata beliau pernah tinggal di dekat rumah Aris sewaktu di Jakarta. Dunia terasa sempit sekali ya. Tapi berkat nama abangnya Aris, kami pun diberi diskon. Selesai berbincang, kami pun pergi ke pos R10 atau pos Simaksi untuk bertanya keadaan cuaca di hari sebelumnya. Dan kami pun bertemu dengan Pak Dudung selaku Polhut di TNKS. Beliau pun bercerita bahwa TNKS baru saja melepas 4 harimau Sumatera. Udara malam terasa sangat dingin sekali karena hanya kami bertiga yang tidak pakai jaket dan celana panjang. Ketika pagi tiba, kami langsung bersih-bersih dan bergegas mencari logistik. Di dekat base camp Makjus terdapat pasar tradisional yang menjual berbagai keperluan logistik. Setelah selesai membeli logistik, kami pun bersiap-siap pergi ke pos Simaksi. Oh iya, ketika di base camp kami bertemu 2 pendaki asal Aceh yang membawa motor dari Aceh. Mereka bernama Mutakin dan Iswandi. Dan kami pun memutuskan mendaki bersama. Menuju pintu rimba, lewati jalan rusak. Gaspol. Ketika di pintu rimba, motor kami tidak kuat menanjak dan kami terpaksa harus turun sambil mendorong motor kami. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Santai-santai aja ya bang. Ya, pokoknya kalau ada apa-apa, badan sakit atau kaki kilir ngomong aja ya. Break. Iya, kalau mau break bareng-bareng. Yang penting stabil aja. Kalau break santai 2 menit atau 3 menit, jangan lagi.
Pendakian pun dimulai. Gunung Kerinci memiliki dua jalur utama. Yang pertama via Kresik Tuo, yang kedua adalah via Solok Selatan. Kami memilih jalur via Kresik Tuo karena jalur ini yang banyak dipilih pendaki. Dari pintu rimba menuju pos 1, trek masih terbilang santai dan hanya memakan waktu sekitar 30 menit. Untuk informasi, di Gunung Kerinci kita tidak boleh mendirikan tenda dari pos 1 hingga pos 3, karena dari pos 1 hingga pos 3 masih sering dilewati oleh harimau. Dari pos 1 ke pos 2 kurang lebih 30 menit. Di pos 2 Batu Lumut hanya ada bangku yang terbuat dari batu. Tidak ada tempat berteduh seperti di pos 1 dan pos 3. Capek, Pak? Gokil. Top. Apa di mana? Ini air nih. Aman. Cuci dulu nggak? Bersih nggak kena. Jos. Akhirnya kami sampai di pos 3 setelah 1 jam mendaki. Kami pun istirahat sambil menikmati buah melon yang kami beli di toko buah sebelumnya. Oh, sorry, Bang. Buat cicip-cicip aja ya. Enakin perut. Di perjalanan menuju shelter 1, saya tidak banyak merekam karena teman saya Aris terlihat pucat. Kami sempat berdebat untuk mengajaknya turun dan kembali mendaki besok dengan menyewa porter. Tapi Aris masih ingin melanjutkan pendakian, dan teman dari Aceh pun meyakinkan saya dan Gopray untuk memberikan kesempatan kepada Aris. Dan pada akhirnya kami melanjutkan perjalanan dengan ritme yang santai. Perjalanan shelter 1 ke shelter 2 sangatlah luar biasa. Luar biasa capeknya. Kami pun memilih mendirikan tenda di shelter 2 Bayangan karena sudah jam setengah 6 sore. Dan juga agar teman saya Aris bisa beristirahat lebih lama. Pagi harinya kondisi Aris mulai membaik dan kami pun melanjutkan pendakian setelah selesai sarapan. Bing, belakang dulu, Bing. Apaan, Bang? Tuh, Bing, belakang lu, Bing, kiri. Nah, ya terbang. Dari shelter 2 menuju shelter 3, jalur pendakian mulai menyempit dan kami harus berganti-gantian dengan pendaki yang ingin turun.
Perjalanan menuju shelter 3 terbilang cukup sulit karena kami harus menunduk dan juga tangan harus lebih aktif memegang cabang-cabang pohon. Ketika sedang menuju shelter 3, kami bertemu pendaki wanita yang kakinya kelelahan sehabis summit. Dan teman saya Aris memberikan kinesiotap untuk meredakan rasa sakit di kakinya. Namanya Bang Aris, Mbak. Makasih Bang Aris. Ya, baik banget tuh Bang Aris. Tinggi. Ayo Bang, semangat Bang. Dikit lagi. Ayo Bang, semangat. Semangat. Masuk YouTube kita. Sesampainya di shelter 3, kami langsung mendirikan tenda. Dan beruntung, ketika tenda sudah jadi, tiba-tiba hujan deras. Mia Khalifa, kenapa jadi orang Lebanon? Orang Aceh tuh, makanya Bukan. Mia Khalifa itu bukan orang Aceh. Beliau adalah Ipit, teman baru saya dari Jambi. Ipit mendaki bersama dua temannya yang bernama Adi dan Reno. Sehabis hujan muncul pelangi yang indah dan saya langsung mengambil kamera saya untuk berfoto-foto. Bedain gue dong. Kami pun membagi tugas untuk menyiapkan makan malam bersama. Dan saya dapat teman baru lagi nih. Sebut saja Bang Kribo. Beliau ikut membantu menyiapkan makan malam. You called my soul when I was falling. You moved the clouds to stop me from hitting the ground. And every goal there was me. Gimana Bal? Mantap. Temen lu gimana Bal yang lemes Bal? Hah? Kagak mikir. Makin sore, makin banyak pendaki yang tiba di shelter 3 dan mendirikan tenda. Oh, oh, and then I fall too deep. You be there and I wait to stay there. A superhero in your sleep. A superhero. Makanan sudah jadi dan kami pun nikmati bersama-sama. Walau cuma tumis kangkung, telur dadar, dan mie rebus, bagi kami makanan ini cukup nikmat. To stay there.
kangkung pakai Masak. gula. Masak apa makan? Cuci. Makan kali dia. Makan, masakan Chef Apri sama Chef Wandi. Bismillahirrahmanirrahim. Anjim nggak? Anjim banget. Oke. Nah, ini persiapan kita mau summit jam 3.40. Ini sama Abang Wandi, Bang Mustaqim, dan Bang. Setelah ini kita berdoa, habis tugas call, doain biar lancar. Di sini kami sedang berdiskusi untuk membagi dua kelompok karena yang akan summit pagi ini berjumlah 25 orang. Mungkin kalau kita nggak usah pakai sistem voting lah, terlalu ribet ya kan. Mungkin kita bakalan setuju kalau kita pakai sweeper paling depan itu leader paling depan itu Bang Kribo ya. Nah terus apakah kita masih tetap gunakan sistem leader 2 orang atau satu orang saja gitu? Satu aja, satu nggak Satu apa-apa. aja. Oke. Pakai 2 aja bang. Dua Dua. aja. Satu ke jalan ke atas. Satu buat tengah. Mungkin abang ini bisa, Iya. mungkin abang ini bisa ya untuk leader 2-nya. Insyaallah bisa. Oke siap. Terus untuk sweeper mungkin Udah aku sama Bang Eri. siapa? Aku sama Bang Eri. Oke siap. Oke, sepakat ya kita ya. Kita Ya. ulang lagi nih, biar nggak penop gitu kan. Ya. Tetap sepakat. Leader nggak bisa dilewatinya. Nah terus tentang masalah jarak, kita tahu ya ini agak gelap. Jaraknya kita jangan terlalu jauh aja gitu. Ini demi keamanan kan dan keselamatan. Oke cukup. Sebelum berangkat ada baiknya berhitung bang. Oh iya. Berapa anggota bang? Iya. Pokoknya patokan leader 1, nanti dia ngasih tanda lampu kemana jalannya. Jangan ngambil kanan, jangan ngambil kiri. Kalau udah siang nanti bebas mau kemana kan? Iya, kalau siang nanti udah kelihatan tuh kanan kiri kita Nah, apa. terus ini bang apa namanya tentang masalah batu-batu yang rapuh mungkin abang bisa paparkan di sini. Ya soalnya kan kalau mau nginjek tuh injek betul dulu kan, cek dulu gitu. Kalau enggak kuat, beli yang baru lagi. Karena di sini kan kalau ada batunya jatuh kasih tanda. Biar teman kita enggak terjadi Ingat yang apa-apa ke belakang kan, gitu. hati-hati. Bersuara sedikit gitu. Sama satu hal lagi di waktu di puncak bibir kaldera jangan terlalu pinggir Jangan dari pinggir. karena banyak retakan kan. Takutnya nanti ada kejadian yang nggak mau diinginkan semua lah kan. Boleh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 9, 12, 13. 14, 15. 16, 17, 18. 20. 22. 23. 24. 25. Pas. pas. 25 ya. 25 ya. Kita 25 ya. Di sini kita bukan lagi sekedar teman, tapi di sini kita adalah saling merangkul kita sebagai keluarga. Oke baik, nggak ada rencana yang baik tanpa bekal doa dari kawan-kawan ataupun dari saya. Sebelum kita untuk melakukan summit, ada baiknya kita melakukan doa sebelum berangkat. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, baiklah. Enggak jauh aja. Nah, gini aja nih. Puncak pulang selamat gitu aja ya. Kerinci, puncak pulang selamat. Kerinci, puncak pulang selamat. Amin. Is it okay if I'm to say I'm catching feelings from all the dealings? Am I astray? What do you say? Kami pun mulai summit jam 4 pagi dengan membagi dua kelompok. Leader kelompok pertama adalah Bang Kribo dan sweepernya adalah Bang Heri, sedangkan kelompok kedua leadernya adalah Bang Angga dan sweepernya adalah Bang Dimas. Medan puncak Kerinci adalah bebatuan dan kita harus memastikan pijakan kita supaya tidak menginjak batu yang rapuh. Estimasi pendakian adalah 2 jam. Tapi kami harus memperhatikan satu sama lain agar semua bisa sampai puncak bersama-sama. We getting crazy in a different role. We getting crazy in a different role.
She my do or die, my bona fide. Matahari mulai memancarkan sinarnya dan jalan pun terlihat jelas. Dan kami pun sampai di Tugu Yuda sekitar jam 6 pagi. Tugu Yuda adalah sebuah tugu yang dibuat untuk mengenang seorang pendaki muda yang hilang di tengah perjalanan. Mari bersama-sama kita doakan setiap pendaki yang gugur ketika mendaki. Tugu Yuda juga menjadi patokan bahwa puncak sudah dekat. Dan akhirnya kami sampai di puncak Indrapura, puncak Kerinci. Semangat lah semua. Bang, Kita sampai. kok nih biru semua sih? Ada apa nih? Temen gue nyampe nih bos ya. Rasa lelah kami terbayarkan sudah, dan kami pun tidak lupa untuk mengabadikan momen-momen. Alhamdulillah GoPride sekarang di puncak tertinggi, di puncaknya cita-cita GoPride. Tahun depan harus ada yang tercapai lagi. Saya Iqbal, cucu Bapak Asman, telah berhasil mendaki gunung tertinggi di Pulau Sumatera, Gunung Kerinci. Tadi ngomong Puncak Kerinci, Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga kalian suka dan ikuti terus perjalanan saya di Jambi bersama kedua teman saya. Jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam lestari. Danau Kacu, mandi-mandi, selamat.